Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, I'm Nurul and I'm so excited to teach you the simple present tense in today's video. This lesson can be a little bit difficult, but I'll do my best to keep it easy and fun for you. My goal is you can understand when and how to use this grammar by the end of this video. Let's get started. To make it easy for you to understand, let's start by the usage of simple present tense. Jadi, mari kita mulai membahas dari penggunaan simple present tense agar kalian lebih mudah untuk memahami grammar ini. The first, we use it to talk about general truths and facts. Jadi, kita menggunakan simple present tense ketika kita ingin berbicara atau menyatakan tentang kebenaran umum ataupun fakta. Let's look at some examples below. Sekarang, mari kita simak beberapa contohnya. The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Ini adalah contoh kalimat yang merupakan kebenaran umum ataupun fakta. Jika kalian perhatikan contohnya, di belakang kata kerja rise terdapat huruf S. Saya ulang, di belakang kata rise ada huruf S. Verb 1 ditambah S. Kenapa? Karena subjeknya adalah the sun. Contoh kedua, cats do not fly atau cats don't fly. Kucing tidak terbang. Ini juga merupakan kebenaran umum ataupun fakta ya, bahwa kucing memang tidak terbang. Kalau kalian perhatikan, kalimat ini merupakan kalimat negatif. Kalimat negatif artinya tidak ada penambahan s maupun is, tapi kita menggunakan kata do not. Kenapa? Karena subjeknya adalah cats, jamak atau plural. Contoh ketiga, Makassar is a large city. Jika kalian perhatikan kalimat ini, maka di dalam kalimat ini tidak terdapat action verb. Yang ada adalah auxiliary verb to be, yaitu is. To be itu contohnya am, is, are, was, were. Di sini digunakan is, kenapa? Karena subjeknya adalah Makassar. Next, let's move on the next usage. Mari kita simak penggunaan berikutnya. Second, we also use simple present tense to talk about habitual action or routine, so things and action that happen regularly. Jadi, penggunaan kedua dari simple present tense adalah ketika kita ingin menyatakan sebuah kebiasaan atau aktivitas yang rutin. Contohnya, I always eat lunch in this restaurant. It merupakan verb 1 dan pada kalimat ini terdapat kata always atau selalu yang menunjukkan bahwa ini merupakan kebiasaan. He does not play game every day. Terdapat kata does not yang menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat negatif. Digunakan does karena subjeknya adalah he, yaitu orang ketiga tunggal. Contoh berikutnya, she starts work at 9 a.m. daily. Digunakan juga verb 1, start merupakan verb 1 tapi ditambahkan s di belakang kata start. Kenapa? Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu she. Berikut ini adalah beberapa important points yang perlu kalian ketahui agar dapat lebih memahami simple present tense. Yang pertama, pastikan kalian sudah mengetahui dan memahami mengenai penggunaan pronoun dalam bahasa Inggris. Yang kedua, berdasarkan contoh-contoh kalimat yang sebelumnya telah dibahas pada penggunaan simple present tense, dapat kita ketahui bahwa jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal atau he, she, it, or proper name, maka setelah subjeknya ditambahkan s ataupun is. Yang ketiga, jika dalam kalimat simple present tense tersebut tidak terdapat action verb, maka kalian harus menggunakan auxiliary verb to be, yaitu am, is, atau are. Am digunakan untuk orang pertama tunggal, yaitu I. Is digunakan untuk orang ketiga tunggal, seperti he, she, it, or proper name. Dan yang ketiga, are digunakan untuk subjek yang plural, contohnya we or they. Selanjutnya,
Ada dua kalimat yang bisa kalian bentuk dengan menggunakan pola simple present tense. Ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat action verb. Contohnya, dia laki-laki membeli 2 buku setiap bulan. Pada kalimat ini ada action, yaitu membeli. Dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka kalimatnya menjadi he buys 2 books every month. Ingat, setelah verb one ditambahkan s. Kenapa? Karena subjeknya adalah he. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat action verb. Kalimat ini umumnya digunakan untuk menyatakan kondisi atau keadaan saat ini. Contohnya, dia laki-laki adalah seorang dokter. Adalah seorang dokter ini menunjukkan kondisi atau keadaan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kalimatnya menjadi he is a doctor. Digunakan auxiliary verb is karena subjeknya adalah he. Dalam menggunakan simple present tense, ada 3 pola kalimat yang bisa kalian gunakan, yaitu kalimat positif atau afirmatif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Now, let's start from the positive sentence atau kalimat afirmatif. Dia laki-laki membeli 2 buku setiap bulan. Kalimat ini merupakan kalimat verbal karena ada kata membeli yang menunjukkan action. Untuk membuat kalimat verbal, polanya adalah subject plus verb ditambah s atau is plus object complement. Ingat, verb ditambahkan s atau is hanya jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kalimat ini menjadi he buys 2 books every month. Setelah kata buy ditambahkan huruf s karena subjeknya adalah he. Contoh yang kedua, dia laki-laki adalah seorang dokter. Kalimat ini adalah kalimat nominal karena pada kalimat ini tidak terdapat action verb. Maka untuk membentuk kalimat nominal, polanya adalah subject plus am or is or are ditambah object complement. Jadi ketika kita ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, kalimatnya menjadi he is a doctor. Sekarang mari kita coba perhatikan kalimat berikut ini. Saya membaca koran setiap pagi. Kalimat ini ketika kita ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, tentunya harus menggunakan pola simple present tense. Kenapa? Karena kalimat ini menyatakan kebiasaan dengan adanya kata setiap pagi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalimat simple present tense ada 2 macam, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Menurut kalian, kalimat ini merupakan kalimat verbal atau kalimat nominal? Yaps, betul sekali, kalimat ini adalah kalimat verbal. Kenapa? Karena ada kata membaca yang merupakan action verb. Membaca, read. Karena kalimat ini merupakan kalimat verbal, maka polanya adalah subject plus verb ditambah s atau is ditambah object complement. Ingat, verb ditambah s ataupun is jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yang mana itu he, she, it. Artinya, kalau subjeknya selain dari orang ketiga tunggal, maka verbnya tidak ada penambahan s ataupun is. Maka ketika kalimat saya membaca koran setiap pagi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kalimatnya menjadi I read a newspaper every morning. Bentuk kalimat kedua dari simple present tense adalah kalimat negatif. Contohnya, dia laki-laki tidak membeli sebuah buku setiap bulan. Ini adalah kalimat negatif. Kenapa? Karena ada kata tidak membeli. Nah, kalimat ini merupakan kalimat verbal. Kenapa kalimat verbal? Karena ada action verb membeli.
Pola untuk membuat kalimat negatif di tipe simple present tense adalah subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object complement. Ingat, do digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, we. Sedangkan does digunakan jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it, atau proper name. Selanjutnya, untuk kalimat negatif, verb yang digunakan tetap menggunakan verb 1 dan tidak ada lagi penambahan s ataupun is. Jadi penambahan SIS itu hanya digunakan untuk kalimat yang positif. Kalau kalimat negatif tidak ada penambahan S ataupun IS di belakang verb. Jadi jika kalimat dia laki-laki tidak membeli sebuah buku setiap bulan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi he does not buy a book every month. Contoh kedua, dia laki-laki bukanlah seorang dokter. Ingat, kalimat ini adalah kalimat nominal. Kenapa? Karena tidak ada action verb. Maka polanya adalah subject plus am or is plus are ditambah not plus object complement. Jadi ini sama sebenarnya dengan kalimat positif. Perbedaannya, pada pola kalimat negatif tinggal ditambahkan not di belakang to be, am, is, are. Jadi kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kalimat dia laki-laki bukan seorang dokter menjadi he is not a doctor. Bentuk kalimat ketiga dari simple present tense adalah kalimat tanya atau interrogative sentence. Contohnya, apakah dia membeli sebuah buku setiap bulan? Kalimat ini jika ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris harus menggunakan pola simple present tense. Kenapa? Karena menanyakan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ketika ingin menerjemahkan kalimat ini, tentunya kita harus tahu dulu kalimat ini adalah kalimat verbal atau kalimat nominal. Yes, kalimat ini adalah kalimat verbal. Kenapa? Karena ada action verb membeli yang menunjukkan adanya action. Sehingga pola yang bisa digunakan untuk membuat kalimat ini adalah do or does plus subject plus verb 1 plus object complement. Jadi sama ya dengan pola negatif tadi, digunakan do atau does. Bedanya, do atau does ini letaknya adalah di depan subjek. Ingat juga, do dan does. Does digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal, sedangkan do digunakan untuk subjek selain dari orang ketiga tunggal. Nah, berdasarkan pola kalimat verbal untuk interrogative sentence, maka kalimat ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi does he buy a book every month? Contoh kedua, apakah dia laki-laki adalah seorang dokter? Kalimat tanya ini merupakan kalimat tanya dengan bentuk nominal. Kenapa? Karena tidak ada action verb. Maka pola yang bisa digunakan adalah am or is or are plus subject plus object complement. Ingat, am is are penggunaannya sesuai dengan subjeknya, harus sesuai dengan subjeknya. Maka ketika kalimat ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kalimatnya menjadi is he a doctor? Okay, that's all my explanation about simple present tense. Thanks for watching dan semoga bermanfaat.